What? Jadi hari ini kita bakal bahas salah satu kasus yang lagi hot-hotnya diperbincangkan di sosial media, baik Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, semuanya tuh penuh dengan cerita ini. Dan kalian pun mungkin pernah dengar. Nah, jadi yang mau kita bahas hari ini adalah kasus tentang meninggalnya salah satu aktris Thailand yang sangat terkenal, yaitu Tengmo Nida. Kalian pernah dengar? Jadi kisah Nida ini dimulai pada tanggal 24 Februari 2022 di mana waktu itu polisi mendapatkan laporan atas hilangnya seorang aktris senior Thailand bernama Tengmo Nida, atau nama aslinya itu adalah Nida Pacara Virapong. Nah, hilangnya Tengmo Nida ini adalah ketika dia sedang berparti atau punya dinner party di sebuah speedboat di Sungai Chao Phraya. Jadi waktu itu Nida ini sempat bilang ke teman-temannya kalau dia itu pengen buang air kecil. Akhirnya dia pun buang air kecil di belakang speedboat atau kayak ada space kecil gitu. Dia berjongkok, kemudian dia tiba-tiba terpeleset dan tenggelam. Nah, setelah itu teman-temannya memanggil tim penyelamat dan polisi. Namun karena malam itu gelap dan arus sungai itu cukup deras, polisi dan tim penyelamat kesulitan untuk mencari Tengmo Nida. Dan 2 hari kemudian, akhirnya mayat Tengmo Nida ditemukan secara mengenaskan oleh sang kakak laki-lakinya di dekat dermaga Pibul Songkram setelah pencarian yang cukup lama. Nah, sebelum kita masuk ke kasusnya, kita bakal kenal dulu siapa sih Tengmo Nida ini. Jadi Tengmo Nida ini adalah seorang aktris Thailand yang bernama asli Nida Pacara Virapong. Lahir di Bangkok pada tahun 1984 atau berumur 37 tahun di tahun ini. Lalu, dia juga dikenal sebagai aktris, model, cukup terkenal, sosial media influencer, singer, dan entrepreneur di Bangkok. Ia menghabiskan masa sekolah dasarnya di Penn Smith School, lalu kemudian melanjutkan S1-nya di Ramkahing University dan Rangsit University. Ia pun lulus S1 dengan jurusan Social Leadership di Rangsit University. Tengmo Nida sendiri lahir di keluarga yang secara finansial itu nggak ada problem, stable gitu, cukup bagus. Kedua orang tuanya bercerai ketika Nida berumur 3 tahun dan Nida setelah itu tinggal bersama ayahnya, yaitu Sopon Pacara Wirapong. Nah, Nida ini nih deket banget sama ayahnya, tapi ia juga tetap dekat sama ibunya, dan ini tuh terbukti dari postingan-postingan Instagram atau sosial medianya si Tengmo Nida yang menunjukkan kebersamaannya bersama ayahnya ataupun ibunya yang cukup sering. Di tahun 2013, Tengmo Nida ini pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Tono Pakin Pumwilaisuk, lalu bercerai 2 tahun kemudian dengan alasan personal. Nah, setelah cerai ini, si Tengmo ini kembali fokus ke karirnya dan diketahui sedang mengencani seorang lelaki bernama Ken Casper sebelum meninggal. Nah, jadi sedikit tentang hubungan Nida dan Ken Casper ini. Dua-duanya ini terlihat saling sangat mencintai. Baik Nida maupun Ken Casper sering membagikan momen kebersamaan mereka di sosial medianya. Jadi si Tengmo ini guys, sekarang ini pacaran dengan Ken Casper tadi, yang sebenarnya Ken Casper itu udah punya crush kepada Tengmo sejak 9 tahun yang lalu. Jadi si Ken ini sempat nungguin si Tengmo menikah, lalu bercerai dan akhirnya mereka bersama. Nah, setelah 2 tahun bersama, si Tengmo justru dikabarkan meninggal dan akhirnya mereka berpisah untuk selama-lamanya. Sad banget. Jadi kayak sangat-sangat menyedihkan. Dia udah nunggu lama, tapi akhirnya berpisah juga pada tahun ini. Kemudian Tengmo juga diketahui adalah sosok ibu yang sangat bertanggung jawab dan sangat baik terhadap anak angkatnya yang ia angkat dari temannya sekaligus manajernya yang nanti akan ada hubungannya dengan cerita kali ini. Nah, Tengmo dengan anak angkatnya ini sangat-sangat dekat
Bisa dilihat dari postingan-postingan Instagramnya juga, di mana Tengmo itu kerap kali membagikan foto-foto dirinya bersama putrinya yang sedang liburan di luar negeri maupun sedang menghabiskan waktu-waktu dengan aktivitas sehari-hari. Nah, awal perjalanan karir Tengmo sendiri dimulai saat ia direkrut menjadi model dan akhirnya mendapatkan komersial syuting pertamanya di tahun 1998. Sejak itu Nida menjadi tertarik dengan dunia modeling dan menang berkali-kali dalam ajang modeling. Lalu pada tahun 2013, Nida ini sempat tampil menjadi seorang talent di Thailand Seven Television Station dan bekerja selama 11 tahun lamanya. Lalu di tahun 2014, Nida ini mundur dan memutuskan menjadi seorang aktris independen. Lalu setelah itu baru Nida ini muncul di banyak drama, series maupun film. Sebut aja kayak Silk Care of Love, Fear of the Dead, Bus 888 True Hell, dan Konspirasi Love and Evil, dan yang terakhir Bangkok Love Story Innocence yang tayang di Netflix. Nah, si Tengmo yang sudah terkenal ini semakin terkenal setelah membintangi serial di Netflix. Selain itu, Tengmo juga aktif di sosial media sebagai sosial media influencer dan mengiklankan banyak brand sehingga membantu net worth-nya mencapai 4,5 juta US dollar atau setara dengan 64 miliar 724 juta. Jadi udah terbayang ya teman-teman, Tengmo ini adalah seorang aktris senior Thailand yang memang pekerja keras, multi talent juga. Namanya itu sangat-sangat besar. Namun diketahui si Tengmo ini dulu pernah terlibat perkelahian dengan rekan kerjanya. Perceraiannya juga terekspos secara publik dan dia juga pernah terkena boykot sehingga kehilangan banyak job. Dan Tengmo Nida ini kembali aktif di dunia hiburan baru pada tahun 2021. Namun sayangnya Tengmo Nida ini ditemukan meninggal pada awal 2022 yaitu bulan Februari di Sungai Chao Phraya. Jadi ketika itu tanggal 24 Februari 2022 atau 2 hari sebelum mayat Tengmo ditemukan meninggal. Tengmo Nida waktu itu diketahui sedang berada di sebuah speedboat untuk menghadiri acara yang sudah dijadwalkan oleh manajernya, yaitu acara dinner party atau dinner boat bersama manajernya, 2 orang teman dekatnya, pemilik perahu dan nahkoda perahu. Jadi totalnya itu ada 5 orang di sana. Getik sang manajer menuliskan agenda Tengmo waktu itu adalah boat party bersama VVIP atau very very important person yang namanya tidak disebutkan. Namun diketahui kelima orang yang ada di kapal ini bukanlah VVIP yang disebutkan. Jadi kita harus kenal dulu nih siapa 5 orang ini. Yang pertama itu ada Getik, manajer sekaligus teman terdekat Tengmo, ada Sen, teman perempuannya, Job, pemilik kapal, lalu ada Por, teman laki-lakinya, dan yang terakhir ada Robert, nahkoda speedboat. Nah, kenapa mereka ini bukan VVIP yang disebut itu? Karena mereka ini adalah teman-teman terdekat Tengmo sendiri, kecuali si Job atau laki-laki pemilik kapal ini. Ketika itu mereka membawa 2 botol minuman beralkohol, yaitu wine dan champagne. Tengmo sempat terlihat meminum wine dalam video instastory-nya, sekaligus berfoto dengan manajernya Getik dengan latar belakang foto jembatan yang lampunya itu masih terang di jam 9:56 malam atau hampir-hampir jam 10 ya. Namun kejanggalan pertama adalah gelas yang ditemukan di TKP adalah gelas bekas minuman Tengmo dan bercak merah anggur di kapal. Minuman yang dibuka pun hanya wine. Jadi champagne-nya itu nggak terbuka. Hal ini mengindikasi bahwa TKP dicurigai telah dibersihkan dengan tujuan menyisakan nama Tengmo yang akan diidentifikasi sebagai orang yang meminum minuman beralkohol atau sedang mabuk. Lalu menurut keterangan teman-temannya, Tengmo ini tiba-tiba ingin buang air kecil. Jadi dia bilang pengen buang air kecil, tapi speedboat itu sudah di tengah sungai. Jadi tidak mungkin kembali lagi ke pantai untuk buang air kecil. Nah, dan toilet di speedboat itu sendiri itu rusak, sehingga Tengmo memutuskan untuk buang air kecil dengan berjongkok di space kecil di belakang speedboat. Jadi di belakang speedboatnya itu ada space kecil, dan saat Tengmo buang air kecil itu, ia berpegangan pada kakinya Sen, salah satu teman perempuannya yang kala itu sedang berbaring main handphone. Jadi kebayang nggak? Ini Sen sedang berbaring main handphone dan kakinya itu menjadi pegangan si Tengmo untuk berjongkok buang air kecil. Lalu akhirnya ketika Tengmo berdiri, Sen meletakkan HP-nya namun menyadari bahwa temannya tidak lagi ada dalam pandangan matanya.
dan menghilang begitu saja. Mereka pun akhirnya percaya bahwa Teng Mo telah tenggelam. Menurut pengakuan Sen, ketika sadar ia sudah tidak menemukan Teng Mo. Namun menurut Por, teman lelaki Teng Mo ini jatuh kemudian sempat berpegangan pada sisi speedboat, namun ia kehilangan pegangan atau terpeleset dan jatuh kembali sebelum akhirnya tenggelam. Nah, kejanggalan kedua, ternyata di belakang kapal itu ada tempat pegangan. Jadi kayak aneh aja, kenapa Teng Mo harus berpegangan pada kaki temannya yang saat itu sedang berdiri. Nah, lalu kejanggalan lainnya, Teng Mo ini diketahui sedang memakai swimsuit yang sepertinya itu akan sulit untuk dia buang air kecil karena dia tidak bisa dibuka gitu aja. Dan hal lainnya, Teng Mo juga memakai sepatu kaki yang tentu aja bakal nyulitin dia kalau dia harus berjongkok. Ibu Teng Mo sendiri mengatakan Teng Mo ini adalah seorang bintang besar yang mana tidak akan mungkin ia buang air kecil sembarangan. Hal ini selaras dengan pernyataan seorang kepala mantan polisi yang mengatakan bahwa kesaksian buang air kecil itu terlihat mengada-ngada karena lelaki pun pasti akan kesulitan jika harus melakukannya. Kejanggalan ketiga, ketika Teng Mo jatuh, Teng Mo ini tidak mengenakan pelampung. Sementara kita tahu jika berpergian dengan speedboat itu biasanya harus mengenakan pelampung. Nah, alasannya adalah saat itu Teng Mo ingin berfoto dan terlihat cantik dengan dressnya sehingga tidak memakai pelampung. Namun yang aneh adalah ada 12 pelampung di perahu, namun tidak satu pun teman Teng Mo melemparkan pelampung ketika mengetahui Teng Mo tenggelam. Teman-temannya pun tidak ikut terjun untuk menyelamatkan Teng Mo dan mencarinya di air. Kejanggalan keempat, si Getik, si manajer ini ketika ditanya oleh ibunya Teng Mo kenapa ia tidak terjun ke air, padahal tahu waktu itu Teng Mo jatuh, ia menjawab, aku tidak bisa berenang. Padahal ada footage di Instagramnya di mana menunjukkan ia mampu berenang dengan baik, bahkan menggendong anaknya. Namun video ini pun dihapus setelah kejadian ini terungkap. Lalu melalui rekaman CCTV diketahui teman-teman Teng Mo ini begitu melihat Teng Mo jatuh tidak langsung menelpon polisi ataupun tim penyelamat. Jadi mereka ini sempat berputar-putar dulu untuk mencari Teng Mo. Dari pengakuannya mereka memanggil nama Teng Mo dan mencoba mencari di sekeliling sungai tempat Teng Mo itu jatuh. Karena tetap tidak menemukan keberadaan Teng Mo, akhirnya teman-teman Teng Mo menyerah dan memutuskan untuk menelpon polisi dan tim rescuer untuk mencari Teng Mo pada pukul 22:39 malam atau pada pukul 10:39, hampir jam setengah 11. Anehnya pukul 22:44 kapal yang mereka naiki itu masih berputar-putar di sungai, bukannya malah berhenti dan menghampiri tim rescuer untuk menjelaskan situasinya. Setelah 1 jam kemudian atau hampir 1 jam, jam 23.50 atau jam 11.50, akhirnya perahu mereka baru datang ke tim penyelamat untuk menjelaskan situasi yang ada. Kejanggalan yang kelima, ini bikin emosi banget. Kalian pasti pernah juga lihat klip videonya. Ketika polisi datang dan menanyakan arah di mana Teng Mo jatuh, ketiga teman Teng Mo ini menunjuk ke arah yang berbeda-beda. Mereka pun langsung pulang ke rumah begitu polisi datang pada pukul 1 malam dan tidak bisa dikontak selama sehari hingga surat penahanan dari polisi datang ke mereka. Ada 2 teman Teng Mo lainnya yang begitu mendengar kabar mereka langsung datang ke TKP. Namun mereka itu sempat bingung harus kemana mencari Teng Mo. Ketika ditanya kenapa kamu nggak nelpon Getik aja selaku manajernya, mereka menjawab mereka menelponnya, namun Getik sama sekali tidak mengangkat telepon malam itu. Mantan kepala polisi yang tadi sempat ngasih kesaksian tentang kejanggalan permintaan Teng Mo untuk buang air kecil juga mengatakan bahwa saksi yang tidak mau bertemu seperti teman-teman dari Teng Mo ini biasanya karena mau mempersiapkan jawaban atau mencocokkan jawaban, sehingga ketika ditanya polisi mereka akan satu suara. Getik sang manajer dan teman terdekat Teng Mo saat ditanya media apa yang mereka lakukan setelah
Kejadian itu, Getik menjawab, ia pergi ke toilet begitu sampai ke daratan. Namun ia tersadar bahwa barang-barangnya ini ketinggalan di perahu yang mereka pakai tadi. Dan perahunya ini sudah dibawa oleh tim penyelamat untuk mencari Tengmo. Jadi demi barang-barangnya yang sempat terbawa tadi, akhirnya Getik menelpon tim penyelamat untuk menanyakan kapan akan kembali, jam berapa akan kembali, berapa lama kembali ke daratan. Karena dia butuh banget barang yang ada di perahunya ini. Setelah mendapatkan kembali barangnya, akhirnya ia merasa lelah dan rindu anaknya. Ia memutuskan pulang dengan mobil Tengmo menuju rumah Tengmo, mandi dan beristirahat. Ketika ditanya kenapa ia hanya menunggu kapal yang membawakan barangnya, bukan justru mencari di waktu luang itu, ia menjawab bahwa ia sedang berdoa agar Tengmo bisa selamat. Jadi dia bukan usaha, tapi hanya berdoa. Namun pernyataan ini tidak sejalan, karena menurut CCTV footage ditemukan bahwa kelima orang ini meninggalkan lokasi pada pukul 1. Ada satu jawaban interview yang cukup menuai kontroversi juga, di mana si Getik ini mengatakan, "Aku rindu anakku, jadi aku pulang ke rumah malam itu. Rumahnya Mo menggunakan mobil Mo dan mandi setelahnya. Aku gak kepikiran soal ngomong ke polisi besoknya. Aku juga gak tahu harus gimana. Aku pikir Tengmo Nida akan pulang, makanya aku menunggunya di rumah." Aneh gak tuh? Jadi temennya tenggelam, tapi dia justru berpikir kayak, oh aku tunggu di rumah aja deh, kayaknya dia bakal pulang setelah ini. Dan yang anehnya lagi, Getik ini sama sekali tidak mengabari orang tua Tengmo. Dan ketika ditanya kenapa tidak mengabari ibu Tengmo, ia menjawab, ibu Tengmo ini bukan scuba diver, kenapa aku harus menghubunginya? Kejanggalan ketujuh, ditemukannya ketidakkonsistenan dalam pernyataan-pernyataan Getik dan Sen, yaitu dua saksi utama jatuhnya si Tengmo. Getik awalnya mengatakan ia melihat Tengmo ini jatuh, lalu ia mengubah pernyataannya mengatakan bahwa ia tidak melihat Tengmo jatuh. Lalu mereka sempat menyatakan bahwa toilet perahu ini rusak, itu kenapa Tengmo mau buang air kecil di belakang. Namun pernyataan ini berubah menjadi toilet ini terkunci, kemudian berubah lagi menjadi toilet ini rusak. Dan pernyataan Sen yang mengatakan awalnya Tengmo ini jatuh begitu saja dan ia tidak melihat lagi, berubah menjadi Tengmo ini jatuh, sempat berpegangan pada kapal, kemudian terpeleset dan tenggelam. 2 hari kemudian jenazah Tengmo ini ditemukan di jembatan Rama 7 Notaburi oleh sang kakak laki-lakinya dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Mayat Tengmo ditemukan masih mengenakan swimsuit dengan keadaan kepala yang sudah menghitam, jadi kayak biru kehitaman gitu, dan luka di bagian paha dalam sebesar 15 cm. Please kalau kalian sempat lihat foto mayat dari Tengmo di sosial media, tolong di-report karena permintaan keluarga Tengmo adalah untuk tidak menyebarkan foto-foto kondisi mayat dari Tengmo. Dari hasil forensik ditemukan pula ada pasir di dalam paru-parunya Tengmo yang indikasi bahwa sebenarnya Tengmo ini ketika meninggal dia hanya tenggelam di kedalaman 1-3 meter, bukan 5-16 meter seperti yang dikatakan oleh teman-temannya. Dan dari keterangan tim rescuer atau tim penyelamat, memang akan sulit bagi Tengmo ini bertahan hidup dengan luka sayatan sebesar itu di kakinya. Hal ini dikarenakan Tengmo tidak akan bisa memakai kakinya itu untuk tetap mengapung ataupun berenang. Nah, banyak spekulasi di sosial media ataupun dari pengamat-pengamat yang mengatakan bahwa luka sayatan ini kemungkinan besar terjadi akibat terkena baling-baling dari speedboat. Namun tim penyelamat maupun kepolisian mengatakan luka yang ada di paha Tengmo ini tidak cocok dengan luka yang akan terjadi apabila memang terkena oleh baling-baling speedboat. Jadi udah banyak nih kan yang mencurigakan dalam kasus ini. Nah, setelah mayat Tengmo ditemukan, ibu dari Tengmo Nida ini sendiri sempat membuat heboh juga dengan mengatakan ia mendapat paket sebuah buku Metallica atau majalah Metallica yang di dalamnya itu dicoret-coret dengan banyak kata-kata yang tidak jelas. Ia percaya bahwa itu adalah ancaman dari orang-orang yang ingin membungkam kesaksiannya. Namun setelah diselidiki, ternyata buku itu adalah hadiah dari salah satu tetangga
tetangganya yang memiliki mental disorder dan ingin menunjukkan rasa bela sungkawanya dengan cara yang seperti itu. Pada akhirnya, meski keluar surat penangkapan dari kepolisian, baik Getik ataupun Sun tidak pernah ditahan sama sekali. Sementara Por dan Robert, teman lelaki mereka, dibebaskan setelah membayar 200.000 baht atau sekitar 88 juta rupiah. Job, temannya yang satu lagi yang memiliki speedboat ini, bahkan tidak pernah disebut namanya sekalipun dalam penyelidikan. Robert sendiri meski turut diperiksa, dia ini nggak pernah datang atau tidak pernah memberi kesaksian ataupun ikut aktif dalam setiap kegiatan penyidikan. Keempatnya, meminta maaf secara langsung kepada orang tua Teng Mo secara publik untuk mengurangi masa hukuman. Jadi di Thailand itu ada dua cara untuk mengurangi masa hukuman. Yang pertama adalah meminta maaf secara publik. Yang kedua adalah mentahbiskan apabila orang yang ia salahi ini sudah meninggal. Jadi keempat orang ini melakukan permintaan maaf secara publik kepada orang tua Teng Mo dengan tujuan mengurangi masa hukuman. Nah, kejanggalan lainnya yang terjadi adalah ketika masa pencarian mayat ini, jumlah postingan Teng Monida ini berkurang dari 3.006 menjadi 2.299. Diketahui foto-foto yang dihapus ini adalah foto-foto Teng Mo bersama Getik, kemudian foto Teng Mo bersama Getik dan anaknya, yang mana juga adalah anak adopsi Teng Mo, kemudian foto-foto Teng Mo bersama Getik dan orang lain, jadi bertiga, dan yang terakhir adalah foto-foto kucing. Jadi memang tingkah dan pernyataan-pernyataan Getik ini banyak menimbulkan kontra di masyarakat Thailand ataupun netizen pada umumnya dan dinilai sangat mencurigakan. Seperti ia langsung pulang ke rumah, tidak membantu pencarian Teng Mo pada malam itu, kemudian hilang kontak seharian, dan Sen sendiri sama mencurigakannya karena pernyataan-pernyataannya itu terus berubah dari A ke B, lalu ke A lagi, lalu ke B, dan lainnya. Di satu kesempatan, Sen juga mengadakan Instagram Live untuk mengklarifikasi berita-berita yang beredar di masyarakat yang ia rasa tidak benar. Namun, Instagram Live itu justru menuai kontroversi karena ketika menceritakan kejadian malam itu, ia sempat untuk tertawa-tawa. Di akhir kisah, setelah maaf-maafan, ibu dari Teng Mo yakni Panida akhirnya memilih jalan damai setelah menerima uang senilai 30 juta baht atau jika dirupiahkan itu sekitar 13 miliar. Spekulasi masyarakat, hal ini dikarenakan adanya tekanan dari pihak Sen. Karena Sen ini, kalau kalian mau tahu, dia ini adalah salah satu aktris besar yang punya power dan koneksi yang sangat luas. Namun adiknya sendiri merasa marah dengan sikap ibunya yang membiarkan kasus ini selesai begitu saja setelah menerima uang damai. Nah, itu dia kronologi dan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama Teng Mo dinyatakan hilang hingga kasus ini selesai. Sekarang kita masuk ke dalam konspirasi-konspirasi yang ada. Yang pertama, dijual oleh temannya sendiri, yakni Sen. Jadi ketika malam itu, ibu dari Teng Mo sendiri itu percaya bahwa tujuan diadakannya party ini bukanlah hanya untuk makan-makan bersama teman-temannya, namun untuk menghibur seseorang yang dianggap penting atau disebut sebagai VVIP. Hal ini dibuktikan dalam video yang sempat merekam Teng Mo malam itu. Ada suara laki-laki di belakang video yang mengatakan seperti, "Bawa temanmu ke sini." Lalu ada juga yang mengatakan bahwa Teng Mo ini sengaja meloncatkan diri ke sungai demi menyelamatkan diri dari kasus prostitusi ini. Namun, salah satu teman Sen membantah karena Sen ini adalah seorang wanita karir yang sangat kaya raya dan tidak mungkin mau menjual temannya hanya untuk beberapa uang. Lalu ada konspirasi kedua yang mengatakan bahwa luka sayatan di paha Teng Mo adalah luka yang disengaja. Itu kenapa sempat beredar foto-foto di mana kening kirinya Sen itu ada sedikit luka dan lengan atasnya Job itu ada luka. Jadi mereka ini sempat dikabarkan berkelahi. Lalu ada kemungkinan bahwa Teng Mo dilukai secara sengaja. Selain itu, si Job ini sempat juga minta kepada reporter yang sempat meliput luka-luka di tubuhnya ini untuk menghapus gambarnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan mantan kepala polisi yang mengatakan luka di tubuh Teng Mo itu memang bukan dari baling-baling
speedboat. Lalu ada konspirasi ketiga, yaitu tentang anak adopsi dari si Tengmo ini sendiri. Ya, ini anak kandung dari Getik yang merupakan manajer sekaligus adalah temannya. Ternyata Tengmo menyerahkan seluruh harta warisannya kepada anak angkatnya yang diketahui masih sangat kecil. Yang otomatis artinya harta ini akan dikelola oleh ibunya alias Getik hingga anak ini dewasa. Ada pula yang mengatakan Tengmo kemungkinan sengaja dibunuh sebab adanya ketakutan bahwa harta warisan yang akan diberikan kepada anak angkatnya akan dipindahkan kepada anak kandungnya. Jadi si Tengmo dan pacarnya ini sempat memiliki rencana untuk menikah dan memiliki anak, dan kemungkinan hartanya akan diwariskan kepada anak kandungnya jika memang Tengmo nanti memiliki anak. Lalu konspirasi yang keempat adalah bunuh diri. Jadi Tengmo ini sempat memiliki masa-masa down, depresif, dan gelap ketika ia selesai bercerai dan sempat rehat dari dunia hiburan. Dia bercerita kepada temannya bahwa ia merasa tidak dicintai, dan ia juga sempat beberapa kali mencoba bunuh diri. Dan dari sinilah ada spekulasi yang menganggap bahwa Tengmo kemungkinan melakukan bunuh diri sebab ia pernah melakukannya sekali. Lalu konspirasi yang kelima adalah video yang baru-baru ini beredar di Twitter yang menunjukkan ada sesosok manusia atau mungkin mayat yang berada di bawah kapal yang mereka naiki, yang kemungkinan itu adalah Tengmo. Juga ada satu potongan video yang menunjukkan bahwa ada tangan yang mencoba menggapai pelampung berwarna putih, namun tangan itu kemudian kembali tenggelam ke dalam air. Hal ini membuat masyarakat berspekulasi adanya kemungkinan bahwa Tengmo dibawa atau diikat di bawah perahu dan dibawa berkeliling selama teman-temannya mencari ia di Sungai Chao Phraya. Nah, itu dia konspirasi-konspirasi dari kematiannya Tengmo dan kronologi juga kejanggalannya. Gimana menurut kalian? Konspirasi mana yang menurut kalian paling make sense? Setelah melihat bukti-bukti yang ada, komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe, juga share channel video kita. Ini adalah video kita yang pertama. Pastiin teman-teman nonton video kita lainnya ke depannya yang tentu aja bakal kita kemas secara menarik dan up to date. Sampai jumpa lagi di Buka Berkas selanjutnya.